ada orang Kristen yang ditampar oleh kawannya agama lain. Plak, langsung dia pukul balik. Ya. Lalu orang agama lain itu protes, loh kamu ini nggak taat Tuhanmu. Tuhanmu bilang, barang siapa tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Tapi malah kamu pukul balik. Dia bilang, salah. Ya. Saya bukan tidak melakukan perintah Tuhan, tapi kamu salah. Tuhanku bilang, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Tapi masalahnya kamu tampar kiri duluan, bukan kanan. Makanya tak malah. Ya, saya percaya bahasa roh masih ada. Saya percaya bahasa roh masih ada. Karena Tuhan berikan ya. Ya kan? Ya. Tapi yang saya tidak percaya adalah semua orang wajib berbahasa roh, dan saya tidak percaya bahwa bahasa roh itu bisa diajar atau di kursus. Itu kan ada kursus bahasa roh itu, Pak. Ya. Nah, itu masalahnya. Ya. Selamat datang di Revival Church Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Esra Soru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya, akhirnya kita sudah live bersama Pak Esra melanjutkan program Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Shalom Pak Esra, apa kabar? Ya, shalom. Wah, puji Tuhan Pak. Sehat-sehat semuanya Pak. Ya. Kupang bagaimana? Kupang ya, bagaimana Tuhan, Pak? Sehat, kondisi? Aman. Ya, aman. Puji Tuhan. Jakarta. Jakarta sekalipun kita agak masih zona merah dan kasus masih cukup banyak, tapi saya percaya ya kita berdoa. Pemerintah, TNI, Polri, semuanya juga tim nakes yang melayani bisa terhandle dengan baik, Pak. Demikian juga Kupang, kami berdoa semuanya menjadi lebih baik dan kita melewati pandemi ini. Update terakhir bagaimana Pak Kupang, Pak? Ya, sudah menurun Pak, sudah mulai menurun kasusnya. Wah, puji Tuhan kalau semuanya lebih baik. Dan Pak Esra, ternyata respon dari netizen dan teman-teman sahabat Ngobras cukup baik. Obrolan kita seri 1 Pak, tentang perkataan Yesus yang sulit. Ternyata ada begitu banyak komen yang masuk di YouTube, di IG, juga di Facebook, di RCC Jakarta, gitu juga di YouTube Pak Esra. Saya baca komen-komennya dan adalah baik kalau kita boleh ngobrol serius topiknya, tapi kita bawakan dengan santai. Lebih nyantol, lebih langsung mudah teringat gitu ya. Kemarin kita sempat bahas banyak hal tentang perkataan Yesus yang sulit, baik itu tentang garam, yang garam kok nggak asin, kok terus diinjak-injak. Lalu banyak hal yang lain lagi. Nah, Pak, ternyata ada begitu banyak sekali hermeneutik, penafsiran Alkitab yang salah hari-hari ini. Itu sebabnya teman-teman, para sahabat kita di luar sana ngobrol-ngobrol nih. Pak, ayo dibahas lagi. Kira-kira apa sih perkataan Yesus yang sulit lainnya, sehingga kita boleh disingkapkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin Pak Esra boleh kasih gambaran sedikit tentang hermeneutik, tentang kenapa sih kita perlu ilmu tafsir, supaya kita boleh di-refresh dulu sebelum. Silahkan Pak Esra. Ya, kalau sebelumnya kan saya sudah sampaikan ya pada obrolan yang pertama itu ya, bahwa memang ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa Alkitab tidak perlu tafsir. Tapi itu jelas adalah pemahaman yang keliru, karena bagaimanapun juga kita tetap membutuhkan penafsiran. Dalam bahasa teologianya disebut hermeneutics, ilmu tafsir Alkitab, ya. Karena seperti yang sudah saya bilang, ada banyak gap di antara kita dan Alkitab, ya. Ada gap waktu, ada karena bukan ditulis pada zaman kita, ada gap budaya karena tidak ditulis dalam budaya kita, ada gap bahasa karena bukan ditulis dalam bahasa kita, ada gap tempat karena tidak ditulis di lokasi kita, dan itu membuat kita
menghadapi Alkitab, kita tidak bisa tahu semua hal itu. Ada banyak hal yang menjadi latar belakang di balik teks-teks Alkitab itu. Nah, pada waktu kita menghadapi teks Alkitab itu ya, kita tidak bisa memahami dengan benar kalau kita tidak tahu cerita di balik itu atau latar belakang apa yang menyebabkan sebuah peristiwa muncul ke permukaan. Nah, itulah sebabnya ilmu tafsir itu diperlukan. Saya beri contoh saja Pak Yos, misalnya ya, orang kalau baca surat Filemon, ya dia tidak ngerti apa itu maksud surat Filemon. Tapi kalau dia tahu cerita di balik itu, ya, ada seorang namanya Filemon ya. Nah, Filemon itu adalah kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ya, itu ini ya, surat Filemon dari Paulus, seorang hukuman karena Yesus Kristus dan Timotius kepada saudara kita Filemon. Jadi itu memang surat yang ditujukan kepada Filemon. Tapi ada masalah apa sampai surat itu diberikan? Nah, itu yang tidak diketahui banyak orang. Ya. Nah, rupanya Filemon itu dia mempunyai seorang budak, ya. Dia mempunyai seorang budak. Nah, budaknya itu kalau kita bisa lihat, budaknya itu mencuri di rumah dia, ya. Mencuri di rumah dia dan lalu lari. Nah, lari setelah itu maka dia lari lalu singkat cerita dia pulang. Dia bertobat di penjara, Paulus suruh dia pulang lalu bawa surat itu, ya. Nah, itu latar belakangnya. Kalau sudah memahami cerita di situ, kita baca surat Filemon itu bisa mengerti. Kalau tidak mengerti apa-apa. Begitu, Pak. Jadi tetap ya hermeneutics itu dibutuhkan untuk membuat kita bisa lebih memahami satu teks dengan baik. Ya. Karena satu sisi ada banyak kelompok, banyak orang yang mengandalkan Roh Kudus alasannya gitu kan. Yang penting kita mengalir sajalah dengan Roh Kudus. Roh Kudus kan tidak harus bertentangan dengan sebuah pembelajaran. Jadi orang belajar bukan berarti anti Roh Kudus, dan orang mengandalkan Roh Kudus bukan berarti tidak belajar. Ya, dua-duanya mesti berjalan bersama-sama, bahwa justru dalam studi kita lah, dalam belajar kita lah, Roh Kudus menuntun pikiran kita waktu belajar, sehingga akhirnya rahasia-rahasia firman Tuhan itu kan bisa terkuak. Rahasia firman Tuhan jadi jelas bagi kita. Salah satu kalau kita belajar studi tentang pekerjaan Roh Kudus, ada bagian yang disebut sebagai pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan Alkitab. Nah, itu pertama adalah Roh Kudus mewahyukan firman kepada para penulis kitab suci. Kedua, Roh Kudus memberikan inspirasi sehingga para penulis kitab suci itu menulis dengan benar, tidak salah. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus bekerja di dalam pembaca, sehingga waktu pembaca itu membaca teks firman Tuhan, dia bisa mengerti. Nah, dalam hal itulah maka kita bisa lihat bahwa studi terhadap Alkitab itu peranan Roh Kudus bekerja di sana, di dalam membuka hati, membuka pikiran, di dalam memahami. Jadi jangan bilang bahwa andalkan Roh Kudus lalu tidak usah belajar. Ekstrim lain akan belajar saja tapi tidak mengandalkan Roh Kudus. Kita bisa bergantung kepada Roh Kudus sambil belajar, dan pada waktu kita belajar itulah kebenaran firman Tuhan dibukakan bagi kita. Ya. Iya. Gitu, sinergi keduanya itu perlu karena saling memperlengkapi. Nah, kebetulan kita berbicara tentang Roh Kudus nih, Pak. Kita akan mulai membahas topik pertama. Topik pertama di mana bahasan tentang perkataan Yesus yang sulit. Hubungannya dengan Roh Kudus di Matius 12 ayat 31 ya, itu tentang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Nah, itu kan aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Pak, apa artinya menghujat Roh Kudus dan mengapa sih sampai kalau menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Silakan Pak Ezra. Ya, kita ini ya, di dalam menghadapi ayat-ayat Alkitab yang sukar, ya, seperti yang kita sudah bahas pada part 1 kemarin, sekarang lagi. Ya. Sebenarnya kita bisa memahami perkataan-perkataan sulit itu tinggal kita menerapkan prinsip-prinsip hermeneutics, ya.
Prinsip-prinsip hermeneutis atau prinsip ilmu tafsir. Nah, nanti lihat-lihat kasus. Pada waktu kita menghadapi ayat ini, itu prinsip mana yang harus dipakai? Ya, jadi kita dalam hermeneutiks itu ada namanya aturan-aturan umum ya, prinsip-prinsip umum. Ada prinsip-prinsip umum, nanti ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus itu misalnya Pak, kalau menafsir perumpamaan lain dengan menafsir narasi. Menafsir narasi lain dengan menafsir nubuat. Menafsir nubuat lain dengan menafsir metafor atau simile. Ya, menafsir metafor atau simile beda dengan menafsir puisi seperti Mazmur, Kidung Agung dan lain sebagainya. Ya, nah karena itulah. Tapi kebanyakan narasi-narasi kita bisa menerapkan prinsip umum. Nah, salah satu prinsip umum itulah yang saya sudah share pada minggu kemarin. Konteks itu diperlukan. Memahami konteks itu diperlukan untuk kita memahami sebenarnya satu kalimat itu maksudnya apa. Nah, kalau kita melihat di sini terkait pertanyaan hujat Roh Kudus ini, saya mau menyorotinya dari prinsip penafsiran dari konteks ya. Itu Matius berapa Pak? Ya. Matius 12 ayat 31 Pak. Kita ini ya di sini ya. Sebab aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang, tidak. Nah, prinsip menafsir begini adalah harus lihat konteks. Konteksnya kita geser ke atas. Ya. Oke. Nah, apa sesungguhnya kasusnya itu ya? Ini, mulai ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ini menunjukkan bahwa ada mujizat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Anak Daud ini adalah istilah untuk Mesias, gelar Mesias, anak Daud. Jadi kalau dikatakan ia ini agaknya anak Daud, artinya ia ini agaknya Mesias ini. Tapi agaknya ini kelihatan bahwa mereka baru curiga. Ya. Kenapa mereka curiga? Karena dalam perjanjian lama tuh ada nubuatan kalau Mesias itu datang, dia pasti akan mencelikkan orang buta ya dan menyembuhkan banyak orang. Nah, karena itulah mereka curiga, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, orang Farisi ini termasuk dalam kalangan ahli Taurat. Nah, mereka ini kerja hari-hari ini urus dengan Taurat. Kalau orang awam, yaitu orang banyak, itu sudah curiga, ia ini agaknya anak Daud, mustahil orang Farisi tidak tahu. Ya. Jadi boleh kita pastikan bahwa orang Farisi ini pasti tahu siapa Yesus. Tapi rupanya mereka benci Yesus sekali. Karena itulah maka mereka mengucapkan, dengan Belzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa mujizat Yesus dituduh sebagai pekerjaan setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata pada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, dia pun terbagi-bagi dan melawan diri sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi maksud Yesus, kalau saya usir setan pakai kuasa Belzebul, pakai kuasa iblis, saya usir setan pakai kuasa setan, saya usir iblis pakai kuasa iblis, itu namanya iblis lawan iblis. Kalau iblis lawan iblis ya hancurlah kerajaannya. Jadi mustahilah. Ya. Nah, lalu makanya ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa mana para pemikirmu mengusirnya? Sebab itu mereka menjadi hakimmu. Lalu Yesus menjelaskan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Maka Yesus menegaskan, bukan dengan kuasa Belzebul saya usir setan, tapi dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Nah, lalu dia masih lanjutkan lagi beberapa prinsip tadi ya. Bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat, merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kaya itu? Sesudah diikat baru dia merampok.
Dan terus ini. Nah, baru dia masuk ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Dan seterusnya sampai ayat 32. Apa maksudnya ini? Kalau dilihat dari konteks ini, ya, tadi sudah saya jelaskan. Kalau orang awam sudah mengerti, curiga, iya ini agaknya anak Daud. Orang Farisi yang adalah ahli Taurat pasti tahu Yesus itu Mesias. Nah, sekalipun sudah tahu, jadi pasti di dalam hati mereka yakin Yesus itu Mesias. Dalam pikiran mereka yakin Yesus itu Mesias. Tapi mulut masih menghujat. Dia mengusir setan dengan kuasa setan. Padahal Yesus mengusir roh itu dengan roh Allah. Itu berarti pekerjaan roh Allah itu dianggap sebagai pekerjaan Belzebul. Nah, tapi ini lahir bukan dari ketidakpercayaan. Bukan lahir dari keraguan. Tapi lahir dari keyakinan. Nah, kalau begitu kita simpulkan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan dosa hujat terhadap Roh Kudus itu? Ya, artinya begini. Orangnya tuh sudah yakin siapa Yesus. Ya. Tetapi mulutnya itu masih mengucapkan hujat. Ini kondisi yang agak aneh. Karena saya bisa menghujat, tapi saya sebenarnya memang tidak percaya. Ya. Kalau saya menghujat karena saya tidak percaya, ya itu memang dosa. Tapi ya karena namanya juga saya tidak percaya. Tapi kalau saya percaya tapi masih menghujat, kok aneh ya? Ya. Mestinya kalau percaya jangan menghujat. Kalau menghujat itu tidak percaya. Tapi ini percaya tapi menghujat. Ini dalam konteks terhadap orang Farisi kan Pak ya berarti ya? Ya, terhadap orang Farisi. Nah, karena itulah maka di sini bukan hujat terhadap pribadi Roh Kudus, tapi pekerjaan Roh Kudus yang berhubungan dengan Yesus. Jadi kalau Roh telah membuka pikiran seseorang, lalu dia mulai menyadari dan akhirnya mengakui kebenaran siapa Yesus sesungguhnya, telah di dalam hatinya telah timbul keyakinan siapa Yesus sesungguhnya, tapi masih memberikan hujatan, nah itulah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa sampai kok gak bisa diampuni, kan? Gak bisa diampuni kan? Salah satu pekerjaan Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus di dalam Injil Yohanes itu adalah dia akan menginsafkan orang akan dosa, ya kan? Jadi kesadaran akan dosa itu hasil pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau Pak Yos hujat Bapak, Roh Kudus menyadarkan, ya, sadar saya berdosa. Menghujat Yesus, ya Roh Kudus kerja, sadar dosa. Kalau Roh Kudusnya yang dihujat, nah itu sama dengan menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri, sedangkan salah satu pekerjaan Roh Kudus itu adalah menginsafkan atau menyadarkan akan dosa. Maka kalau pekerjaan Roh Kudus itu ditolak, maka bagaimana dia menginsafkan orang akan dosa? Maka biasanya orang yang hujat Roh Kudus, dia tidak menyadari dosa itu, ya. Nah, karena itulah maka dosa ini besar sekali, tidak bisa diampuni. Ini satu-satunya dosa yang tak bisa diampuni, ya. Kira-kira gitu, Pak. Itu dia, Pak Esra. Karena di ayat selanjutnya 32 itu kan apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sementara kita pernah membahas tentang ketritunggalan Allah, tidak ada hierarki. Karena hakikatnya satu, tetapi tidak ada hierarki. Nah, seakan-akan nih Pak, kita ini ngobrol santai untuk meluruskan penafsiran yang salah. Satu, seakan-akan ada hierarki. Lalu yang kedua, ada juga pandangan yang melebar Pak, kebablasan ngelebar dalam arti gini, wah kalau kamu nggak percaya bahasa roh, itu namanya mujizat Roh Kudus. Wah, kalau kamu tidak percaya mujizat Roh Kudus dilakukan, kesembuhan atau misalnya mujizat ini karena karya Roh Kudus, itu kamu tidak bisa diampuni. Nah, bagaimana pandangan Pak Ira ketika sudah melebar kebablasan seperti itu? Seseorang bisa saja salah penilai, tetapi itu bukan lahir dari kepercayaan kan. Jadi misalnya ya ada orang bikin mujizat, lalu saya bilang, saya memang dalam hati saya nggak percaya itu.
Lalu saya bilang, tidak, itu tidak benar, itu dari setan. Tahu-tahu dari Roh Kudus. Tapi saya bilang dari setan, kalau hati saya memang merasa bahwa itu dari setan, ya itu salah, tapi bukan menghujat. Menghujat itu adalah hati percaya, ya, tapi mulut mengucapkan yang lain dari hati itu. Ya, makanya saya bisa mengklaim apa saja kalau itu memang sesuai dengan hati saya. Ini dari setan, dan saya yakin itu dari setan. Maka saya bisa salah di dalam penilaian itu, tapi itu bukan ucapan Roh Kudus. Gitu. Oke, bagaimana dengan pandangan tafsir yang kebablasan itu, Pak? Jadi menghubungkannya dengan nggak percaya berbahasa roh berarti itu menghujat Roh Kudus. Itu kan tafsir yang sudah menyimpang kan ya berarti? Ya, tidak percaya bahasa roh ini kan ada dua kemungkinan. Tidak percaya bahasa roh masih ada, atau percaya bahasa roh masih ada, tapi tidak percaya bahasa roh yang beredar itu. Ya, tidak percaya bahasa roh yang hasil tiru meniru, tidak percaya bahasa roh yang hasil belajar, tidak percaya bahasa roh yang hasil kursus, itu kan beda. Ya, saya seperti saya, apakah ditanya, saya percaya bahasa roh masih ada? Saya percaya bahasa roh masih ada. Karena Tuhan berikan ya kan? Tapi yang saya tidak percaya adalah semua orang wajib berbahasa roh. Dan saya tidak percaya bahwa bahasa roh itu bisa diajar atau di kursus. Itu kan ada kursus bahasa roh itu, Pak. Ya. Nah, itu masalahnya. Ya. Nah, lalu lahir juga dari pemahaman yang salah. Karena ada pemahaman yang beredar. Kalau kamu dipenuhi roh, kamu harus bahasa roh. Kalau kamu tidak bahasa roh, artinya kamu belum dipenuhi roh. Yang berhak melayani di gereja, main musik, WL, singer harus bisa berbahasa roh. Maka harus bahasa roh. Kalau kamu nggak bisa bahasa roh, berarti kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kamu bisa melayani tanpa dipenuhi Roh Kudus? Nah, itu jadi masalah kan? Nah, sekarang kalau ada 10 orang di sini sama-sama melayani, semuanya bahasa roh, hanya saya sendiri yang tidak. Kan saya terkucilkan sebagai orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Supaya tidak dikucilkan, maka saya akhirnya mulai dengar-dengar ya. Ikut-ikutlah, kira-kira bunyinya apa ya, lalu saya ikut teruslah sudah. Nah, jadilah bahasa roh hasil tiru meniru. Ya. Nah, itu yang saya tolak. Tapi saya tidak tolak bahasa roh yang asli dari Tuhan. Ya, begitu. Amin, amin. Jadi poinnya bahwa kita tidak bisa melebarkan ayat ini, konteks ini, tafsir ini. Bahkan ayat itu pun agak masih dua kemungkinan, Pak. Apakah orang-orang pada saat itu sudah menghujat roh, makanya Yesus ngomong? Atau orang-orang belum sampai menghujat roh, tapi Yesus beri peringatan, hati-hati loh, ya, kamu bisa sampai menghujat roh. Jadi belum tentu juga, ya. Jadi itu dosa yang agak langka sebenarnya ya, dosa yang agak langka. Dan dosa itu tidak mungkin dilakukan oleh orang percaya. Kenapa? Kalau orang percaya kan pasti selamat dong. Sedangkan orang yang menghujat roh nggak mungkin selamat, nggak diampuni kok. Berarti orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak mungkin melakukan dosa hujat pada Roh Kudus. Tapi dosa hujat terhadap Roh Kudus itu adalah dosa dari orang tidak percaya kepada Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, nggak bisa menghujat roh. Gitu. Ya, jadi poinnya ayat ini orang Farisi nih ya, mereka tuh sebetulnya percaya nih Yesus tapi meragukan kuasanya, meragukan kuasa Roh Kudus pada saat itu. Gitu. Konteksnya kan begitu kan, Pak? Itu yang kelihatannya mereka sebenarnya yakin, tapi mereka benci Yesus. Kebenciannya, iri hatinya, ketidaksenangannya membuat mereka menutup kebenaran yang mestinya sudah mereka yakini. Dan mereka menutup dengan mengeluarkan kalimat-kalimat hujat terhadap dia. Padahal sebenarnya dalam hati mereka, berdasarkan bukti-bukti yang ada, dikonfirmasi dengan kitab suci yang mereka pelajari hari-hari, mereka tahu dia Mesias. Ya. Dan ada banyak kaum yang benci tapi rindu seperti itu sebetulnya. Iya. Wow, ini baru satu topik pembahasan tentang menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Wah, ini aja udah panjang, kita seru banget nih. Pak, yang kedua Pak, kita mulai masuk nih. Yang seri 1 kemarin kita banyak melihat
Yesus pengutukan pohon ara. Kayaknya arogan sekali gitu. Beberapa hal yang seakan-akan, aduh kok arogan sekali ya Yesus ya. Nah, ini kebalikannya Pak. Bagaimana dengan Lukas 18 ayat 18 nih Pak? Karena seakan-akan Yesus menyangkali bahwa dia baik. Mengapa kau katakan aku baik? Saya bacakan nih Pak ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Nah, apakah berarti Yesus menyangkali bahwa dia baik? Bagaimana penjelasan tafsir ini, Pak? Gini ya, ini kan ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa katakan aku baik? Tak seorang pun baik, selain daripada Allah saja." Nah, yang menarik adalah ayat ini dipakai oleh orang-orang Islam untuk menyerang kita ya. Dia bilang, nah itu kan Yesus saja menyangkali bahwa dia baik. Ya. Jadi Yesus menyangkali bahwa dia baik, ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Kalau Yesus menyangkali bahwa dia baik, lalu dia mengatakan bahwa tak seorang pun yang baik selain Allah, ya berarti Yesus bukan Allah dong, karena dia tidak baik. Nah, itu serangan Islam model kayak begitu ya. Tapi mereka tidak memahami kitab suci, ya. Itulah sebabnya mereka kalau tidak paham kitab suci kita tapi banyak ngomong, itu makin lama kebodohannya keluar itu ya. Mengapa sampai mengatakan begini? Karena memang kalau ditinjau dari sudut pandang Allah, maka memang tidak ada manusia yang baik. Kita melihat Pak ya di dalam Roma pasal 3. Ya. Ya, ini gambaran Paulus tentang semua manusia ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, mengapa? Ini kalau memang sorotan dari pihak Allah. Karena pihak Allah itu sempurna, ya, maka yang namanya baik dalam kacamata Allah itu haruslah sempurna. Tetapi ternyata karena manusia itu banyak dosa, tidak bisa ada yang baik. Nah, lalu kalau kita kembali ke dalam teks kita. Ini ya, Pak, lihat ya. Ya. Mengapa kau katakan aku baik? Yesus tidak sedang menolak bahwa dia disebut baik. Dia cuma mempertanyakan. Mengapa begitu? Karena tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, jadi logikanya gini Pak. Ya, guru yang baik. Oh, you ngomong aku baik ya? Kenapa you katakan aku baik? Ingat loh, hanya Allah yang baik. Betul aku baik? Yes. Kalau memang you anggap aku baik, sedangkan yang baik itu hanya Allah, berarti you harus anggap aku Allah dong. Ya. Dengan kata lain, di situ sebenarnya Yesus sedang membawa orang ini pada pemikiran yang supaya dia kritis. Dia kalau memang mengakui Yesus baik, sedangkan fakta yang baik itu hanya Allah, dia harus mengakui Yesus itu Allah. Ya. Kalau bukan Allah, jangan katakan aku baik, karena hanya Allah yang baik. Jadi sebenarnya ayat itu tuh justru sebagai bukti bahwa Yesus mengakui kealahannya, tapi dipakai oleh orang Islam untuk membantah kealahan Yesus. Nah, itu mereka tidak memahami. Salah satu prinsip tafsir Alkitab umum adalah tafsir ayat harus melihat seluruh kitab suci. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau dibandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 12, Titus 1 ayat 15, ya, Ibrani 1 ayat 6. Nah, semua itu menegaskan bahwa memang yang baik hanya Allah. Jadi kalau kamu katakan aku baik, berarti kamu harus percaya aku adalah Allah. Dan tidak ada seorang pun menyangkali Yesus itu baik. Maka harus percaya dia adalah Allah sendiri. Ya, dalam gap bahasa nih Pak Esra ya, kayaknya kita kan sering banget kan ketemu perkataan Yesus itu kayak seakan-akan dalam tanda petik dolak-dalik, kayak memutar permainan kata. Jadi gaya bahasa yang kadang-kadang karena kan berhadapannya sama orang Farisi, orang yang tahu Taurat. Jadi kadang-kadang itu analogi, perumpamaan, atau kemarin ngomong apa, sekarang ngomong apa. Apakah itu ada
ada pengaruh dari gap bahasa atau budaya atau gimana, Pak? Ya tentu saja, dan itu juga kalau kita lihat, saya berikan contohnya saja ya. Itu di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 6. Kita lihat ayat 5 ya. Sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya pada Allah dan mereka tunduk kepada suaminya. Jadi perempuan-perempuan yang baik nih ya, menaruh harapan pada Allah, dan perempuan-perempuan yang baik itu tunduk kepada suaminya. Lalu diberi contoh, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Kalau kita lihat King James, ya, calling him Lord, memanggilnya Tuan, ya. Tuan. Jadi istri-istri yang baik itu, mereka itu contohnya seperti Sarah yang memanggil suaminya Tuan. Nah, coba Pak lihat itu. Ya. Jadi kalau istri yang baik harus panggil ini, berarti istrinya Pak Yos harus panggil Pak Tuan Yos. Tuan Yosua. Tuan Yosua. Nah, ini kan dengan kita kan sekarang kan jadi aneh kan? Jadi aneh. Yeah. Tapi karena memang bahasa di sana begitu, ya. Maka itu harus dipahami di dalam bahasa di sana. Ya, itu contoh-contoh gap bahasa saja, bahwa kebiasaan. Nah, yang tidak semuanya bisa diterapkan di sini sekarang. Ya, tapi yang penting di situ adalah kerikmanya itu apa, message-nya itu apa. Oh, maksudnya dia panggil suaminya Tuan itu artinya dia menghormati, dia menghargai. Itunya yang diambil, bukan tuannya yang dipakai di sini, tapi prinsipnya. Itu. Nah, itu perlunya sekali ya, mungkin teman-teman semuanya yang menonton diskusi ngobras ini, sehingga ketika kita menafsirkan, mempersiapkan khotbah, menyampaikan firman, kita tidak hanya pasang kacamata kuda, cuma lihat satu ayat itu saja. Kita perlu mempelajari latar belakang background-nya. Kadang-kadang perumpamaannya kan susah ditangkap dengan kasat mata atau langsung kita dengar kata per kata. Seperti contoh ini, Pak. Satu lagi nih, pembahasan kita yang ketiga, Matius 5 ayat 39, Pak. Ayat yang sangat terkenal sekali, tapi kalau salah dipahami juga berbahaya. Karena nanti orang Kristen seakan-akan begitu dipukul langsung kasih lagi pipi satunya. Menampar pipi kiri, pipi kanan, beri pipi kiri. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, pertanyaannya, apakah haruskah kita menyerahkan pipi kita yang lain untuk ditampar? Nah, sebetulnya gaya bahasa seperti apa yang sedang Yesus ajarkan dalam kalimat ini, Pak? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Ya. Nah, kalau kita melihat itu ya, kalau dalam versi Lukasnya, siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Kan gitu ya. Tapi di Matius 5 ini, siapa menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Nah, kita harus memahami bahwa Yesus itu, dalam soal bahasa ya, Yesus itu tidak selamanya berbicara itu di dalam bahasa-bahasa yang harfiah. Ya. Dia tidak selamanya berbicara seperti itu. Dia kadang-kadang memakai bahasa-bahasa simbolik, dia bicara bahasa-bahasa kiasan. Nah, kalau kita lihat baik-baik dalam pengalamannya, bahkan Yesus sendiri waktu ditampar, dia nggak menyerahkan pipinya yang lain loh. Waktu di ruang sidang tuh ya, pada waktu Yohanes 18 tuh ya, pada waktu orang menampar, penjaga menampar mukanya, lalu apakah Yesus kasih pipinya yang lain? Tidak. Dia bilang apa? Jikalau kataku itu salah, tunjukkan di mana salahnya. Jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Jadi ternyata Yesus juga tidak melakukan apa yang diajarkan.
tidak ada rasul juga yang melakukan hal itu. Paulus juga ya, kita tahu di Kisah Rasul 23 itu kan Paulus sempat ditampar ya. Ada orang yang menampar mulutnya Paulus. Tapi apa? Paulus serahkan pipinya satu? Tidak. Dia malah bilang, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Jadi itu harus membuat kita melihat bahwa sebenarnya Yesus itu tidak sedang berbicara sesuatu secara harfiah. Nah, makanya tidak ada contoh di dalam Alkitab baik dari dirinya sendiri maupun dari murid-muridnya. Karena itu sebenarnya adalah bodoh kalau orang setelah dipukul oleh orang lalu kasih pipi yang lain. Ya. Lalu pesan apa yang mau disampaikan Yesus ketika ada orang Kristen yang ditampar oleh kawannya agama lain. Plak, langsung dia pukul balik. Ya. Lalu orang agama lain itu protes, loh kamu ini nggak taat Tuhanmu. Tuhanmu bilang, barang siapa tampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Tapi malah kamu pukul balik. Dia bilang, salah. Ya. Saya bukan tidak melakukan perintah Tuhan, tapi kamu salah. Tuhanku bilang, siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Tapi masalahnya kamu tampar kiri duluan, bukan kanan. Makanya tak malah. Ya. Pokoknya punya alasan buat balas. Ya. Nah, tapi itu benar karena maksudnya adalah bahwa itu tidak kebetulan ketika dibilang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Jangan dibalik. Nah, menampar pipi kanan jarang ada orang yang kidal kan. Ya. Kalau saya dengan Pak Yos seperti ini berhadap-hadapan, lalu saya menampar Pak Yos pakai tangan kanan, kenanya pipi apa? Pipi kiri. Pipi kiri. Tapi ayat itu bukan mengatakan bahwa siapa tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Siapa tampar pipi kanan, berarti ini orang pakai tangan kanan, menamparnya kena pipi kanan. Nah terus bagaimana saya pakai? Ya, itu mesti tak. Nah pakai backhand, punggung tangan. Ya, backhand. Nah ada aturan pada waktu itu. Aturan pada waktu itu adalah bahwa kalau siapa menghina orang dapat denda. Siapa menghina orang double-double, maka dia denda 2 kali lipat. Kalau menampar orang pakai punggung tangan, itu penghinaan. Tapi kalau menampar orang pakai punggung tangan, itu artinya penghinaan double. Maka kalau nampar biasa, itu dendanya 1 juta. Kalau pakai backhand, itu 2 juta. Ya, itu berarti bahwa dengan kanan kena di pipi kanan itu berarti backhand, maka itu berarti penghinaannya double. Nah, disitulah kenapa dibilang serahkan juga pipimu yang lain. Itu bukan berarti kita berikan yang lain, tidak. Tapi maksudnya konteks ayat itu kan dalam mengasihi musuh di versi Lukasnya. Berarti kalaupun musuhmu menghinamu dengan penghinaan ganda, penghinaan double seperti itu, jangan kamu balas. Nah itu saja maksudnya. Ya. Penghinaan ganda itu diwujudkan karena backhand itu tadi. Backhand jadi itu. Berarti ya. Jadi maksudnya itu. Jadi ada gap budaya di situ ya. Ya, karena kita kan tidak punya aturan itu kan. Iya. Nah, perkataan itu keluar dari itu. Ya, itu kan sama seperti begini. Kalau ada orang memaksa engkau jalan 1 mil, jalan juga 2 mil. Kita kan nggak ngerti apa-apa. Itu kan ada aturan memang. Bahwa seorang prajurit Romawi itu boleh memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam perjalanan 1 mil. Itulah sebabnya mereka punya hak memerintahkan Simon orang Kirene untuk membawa salib Yesus. Karena memang ada aturan itu. Makanya muncul kalimat, siapa memaksa engkau jalan 1 mil, jalanlah bersama dia 2 mil. Nah, jadi aturan-aturan lokal di sana itulah yang melahirkan sejumlah pernyataan Yesus yang kalau kita tidak tahu, ya sudah. Itu membuat kita kesulitan di dalam memahami maksud kata-kata Yesus itu. Ya. Jadi ada kandungan budaya lokal yang mempengaruhi setiap perkataan Yesus itu yang kita harus perhatikan. Ya. Dan kita tentang tidak 1 mil boleh, itu saya baru nangkap tuh. Saya kasih contoh Pak Yos ya. Ini nubuatan Yesus ya. Bentar ya. Ya 9 ayat 5. Sebab
seorang anak telah lahir untuk putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa Raja damai. Ini kan ayat tentang Yesus ya. Ya. Nubuatan tentang Yesus. Pada waktu saya gunakan ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Karena apa? Karena anak yang lahir ini itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Berarti Yesus itu Allah yang perkasa. Tapi si Ustadz Sanihu Munir itu protes saya. Dia bilang ini pendeta Esra Soru tidak tahu bahasa Indonesia. Dia harusnya belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalau ini nubuatan untuk Yesus, mestinya sebab seorang anak akan lahir untuk kita. Bukan telah lahir. Kalau telah lahir itu berarti anak itu sudah lahir. Lahir pada zaman siapa? Zaman Yesaya. Nah, kalau Yesus mestinya akan lahir. Nah, ya gitu kan. Kalau kita menghadapi begitu, kita pikir juga, ya juga ya. Nah, tapi saya bilang, bukan saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya, bukan saya bodoh tidak mengerti bahasa Indonesia. Sanihu Munir ini bodoh tidak memahami budaya bahasa orang sana. Ya. Orang sana itu kalau bicara sesuatu di depan belum terjadi tapi pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, tidak ada kemungkinan tidak terjadi, mereka anggap sudah terjadi. Itu kebiasaan mereka. Ya, saya beri contoh itu Pak ya. Yohanes, kan kita omong perlu bukti Pak ya. Yohanes 4 ya ayat. Oke Pak, pertama ayat ini kan yang Allah itu roh, barang siapa menyembahnya kan harus dalam roh dan kebenaran. Roh dan ya kebenaran. Kan? Ya. Nah, tapi lihat ayat 23-nya. Tetapi saatnya akan datang. Akan datang Pak ya? Ya. Berarti belum terjadi ya? Ya. Iya kan? Akan datang. Tapi begitu dibilang saatnya akan datang, langsung dibilang sudah tiba sekarang. Loh, yang benar adalah akan atau sudah? Ya, akan datang atau sudah tiba sekarang? Bagi mereka, karena akan datang itu begitu kuatnya, dianggap sudah tiba sekarang. Tidak ada kemungkinan tidak datang. Oke, kita lihat contoh lain. Yohanes 8. Ini masalah tenses Pak berarti ya Pak ya? Ya, sekarang lihat ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku. Akan. Tapi setelah bilang ia akan, beberapa kata kemudian ia telah. Jadi yang betul ia akan melihat atau ia telah melihat. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa memang adalah kebiasaan mereka untuk mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi, dianggap sudah terjadi. Maka anak itu di dalam nubuatan Yesaya itu belum lahir, tapi pasti lahir. Tidak mungkin tidak lahir, maka dianggap sudah lahir. Itu budaya mereka. Ini kita tidak bisa menyalahkan orang karena mereka berbicara dalam budaya mereka, bahasa mereka kan. Iya. Itu yang kayak bilang kemarin tuh yang soal bajingan itu ya, nggak boleh marah loh, kan bajingannya kan bagus di Kupang ini. Kan? Iya. Nah, artinya beda. Saya pertama kali Pak saya masuk sekolah teologi ya, saya ketemu dengan seorang teman dari Sulawesi, mana itu Manado atau Luwuk gitu ya. Lalu saya tanya, ya, kamu datang kapan? Lalu dia jawab, kita datang kemarin. Saya tanya, kamu datang sama siapa? Kamu datang sama siapa? Dia bilang, kita datang sendiri. Loh. Tapi pakai kita ya? Iya, kamu datang sendiri, tapi kita datang sendiri. Mestinya kita itu harus tidak bisa sendiri. Kalau sendiri tidak bisa kita. Tapi ternyata dibilang kita datang sendiri. Nah, lama-lama baru saya ngerti bahwa kalau orang Sulawesi, Manado itu kalau ngomong diri sendiri, itu bilang kita. Ya. Nah, ini kan tidak benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kan?
Tapi itulah budaya mereka, itulah kebiasaan mereka. Itu tidak bisa salahkan kebiasaan orang. Saya juga dengar waktu pergi ke Medan, katanya naik motor, yang namanya motor itu mobil. Ya. Jadi kalau Pak Yos datang pakai mobil, itu namanya pakai motor. Ya. Kenapa mobil bilang motor? Ya mau nggak masuk akal, itu bahasa orang. Itu tradisi orang. Itu cara orang di sana. Kalau kau mau ngerti, ikut cara orang berpikir. Jangan paksakan caramu berpikir. Itulah perlunya. Kasusnya sama seperti Ahmad Deedat. Anak manusia akan ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Lalu dia mulai hitung. Kalau Yesus mati hari Jumat, bangkit hari Minggu pagi-pagi, itu bukan 3 hari 3 malam. Itu 1 hari 2 malam. Lalu menyalahkan Yesus. Nah itu lagi-lagi ngawur. Kenapa? Karena menghitung waktunya berdasarkan perhitungan kita di sini. Jangan, ya. Ngitungnya ikut cara menghitung orang di sana. Orang di sana tuh kalau ngitung biar sisa 3 jam dari 1 hari dianggap 1 hari full. Ya. Sisa 3 jam pun dianggap 1 hari full. Maka sisa Yesus mati jam 3. Lalu mereka kan hitung hari tidak sama dengan kita. Kalau kita kan permulaan hari jam pukul 00. Kalau mereka jam 6 sore. Kalau Yesus mati jam 3, itu berarti hari itu sisa 3 jam. Masuk hari baru. Tapi sisa 3 jam dianggap 1 hari, 1 malam. Lalu hari penuh. 1 hari 1 malam. Lalu hari Minggu 1 hari 1 malam. Jadi 3 hari 3 malam. Menurut bahasa dan cara hitung mereka. Bukan bahasa dan cara hitungnya Ahmad Deedat. Ya. Nah inilah kesalahan banyak orang mengkritik tanpa memahami budaya. Gitu. Wow, menarik Pak. Karena kita dalam membaca Alkitab, kita betul-betul harus memahami hal-hal yang ada di belakangnya itu ya. Jadi budaya. Karena kalau enggak kita jadi ngawur, cocokologi akhirnya gitu. Nah, satu lagi Pak, ini juga keras banget, kayaknya kejem banget. Tentang mencungkil mata dan memenggal tangan. Matius 5 ayat 29. Ini juga perkataan Yesus nih. Lumayan sulit. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Wow, ini kan kayaknya kejam banget. Tapi haruskah kita melakukan tindakan sekonyol ini, Pak? Ya, gampang saja kan, itu yang seperti saya bilang tadi, itu kan harus dipahami. Yesus tidak selamanya berbicara secara harfiah. Ya. Banyak kekacauan terjadi kalau apa yang bukan harfiah diharfiahkan, apa yang simbolik diharfiahkan, ya, apa yang kiasan diharfiahkan, atau yang harfiah dikiaskan, disimbolkan. Nah, itu jadi kacau tuh kan di situ. Nah, jadi bolak-balik, jadi kacau semua. Ya. Nah, jadi harus memahami arti kata. Kan kalau kita belajar arti kata itu kan ada 3 macam. Harfiah, simbolik, kiasan. Simbolik. Ya, kalau Nuh melepaskan burung merpati dari bahteranya, itu burung merpati sungguhan, harfiah. Jangan diartikan, Nuh melepaskan burung merpati, berarti Nuh melepaskan Roh Kudus. Nah, itu ngawur itu. Ya. Lalu kalau kita membaca Yesus waktu dibaptis, setelah keluar dari air, lalu muncullah Roh Kudus seperti burung merpati. Burung merpati di situ bermakna simbol. Tidak boleh diharfiahkan. Kalau diharfiahkan nanti jadinya adalah burung merpati itu Roh Kudus itu burung merpati. Jadi kalau kau makan burung merpati, kau makan Roh Kudus. Burung merpati dimakan kucing, berarti burung merpati dimakan Roh Kudus dimakan oleh kucing, begitu. Ya. Berarti di situ merpatinya simbolik. Ya, simbolik. Lalu kalau dikatakan hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Merpati itu bermakna kiasan dari ketulusan. Makanya kamu tulus seperti merpati. Nah gitu.
Jadi harus dipahami. Pada waktu Yesus bilang matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Itu tidak bermakna harfiah. Ya. Karena kenapa tidak bisa harfiah? Karena coba kita lihat ulang itu ayat ya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke neraka. Apakah dengan mencungkil mata itu akan menolong kita? Masalahnya kita bisa, ini matamu yang kanan kan? Kita sudah cungkil mata kanan pun masih bisa berdosa dengan mata kiri loh. Iya kan? Iya. Kalau mata kanan, mata kiri dicungkil pun kita masih bisa berdosa dalam pikiran, dalam hati. Apakah otak kita harus dikeluarkan? Ya, hati kita harus dicungkil. Ya. Jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah. Emang kita nggak bisa berdosa dengan tangan kiri, nggak bisa berdosa dengan kaki. Jadi ini memang pasti bukan harfiah, ya, pasti bukan harfiah. Jadi apa maksud sesungguhnya? Kalau itu memang bukan bermakna harfiah, maksud sesungguhnya itu apa? Ya, nah kanan ini kan dominan ya. Biasanya memang ada orang kidal, tapi kanan itu dominan. Jadi Eden Clark itu mengatakan bahwa mata kanan, tangan kanan itu menunjuk pada dosa yang menyenangkan, ya, dan paling mengenakkan bagi kita. Nah, lalu John Stott itu misalnya begini, bahwa maksudnya begini, kita sering berdosa dengan anggota tubuh kita kan, mata bisa membuat kita berdosa. Jadi kalau dalam penafsirannya Stott bilang maksudnya cungkil mata dan penggal tangan itu artinya kalau orang cungkil mata sudah tidak punya mata. Penggal tangan artinya dia tidak punya tangan. Jadi maksudnya adalah berlakulah seakan-akan engkau tidak punya mata, tidak punya tangan. Jadi berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah mencungkil matamu dan membuangnya. Dan sekarang engkau buta dan tidak bisa melihat lagi, tidak melihat lagi dosa itu. Ya, kalau pencobaan itu datang melalui tangan atau kaki, penggallah tanganmu, kakimu. Artinya apa? Jangan lakukan hal itu, jangan pergi ke sana. Berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah memenggal tanganmu dan kakimu sehingga engkau tidak bisa melakukan itu atau pergi ke sana. Itu maksudnya. Dengan kata lain, pisahkanlah dirimu daripada perbuatan-perbuatan itu. Ya. Nah, jadi gitu maksudnya. Jadi kiasan supaya kita berpikir, mindset kita yang diatur. Nah, gitu ini, ya. Jadi pernah kesalahan tafsir ini pernah terjadi dalam sejarah. Nah, kan gini ya, kalau matamu menyesatkan engkau kan cungkil, tanganmu menyesatkan engkau penggal. Lalu ada Bapak Gereja Origenes merasa, bagaimana kalau alat kelaminku menyesatkan aku? Maka potonglah. Ya kan? Ya kan? Begitu kan? Ini sungguh. Akhirnya berdasarkan ayat itu Origenes memotong alat kelaminnya, mengebiri alat kelaminnya. Sehingga ya, itu betul terjadi dalam sejarah. Sehingga Origenes tuh mengebiri diri sendiri gara-gara ayat ini. Betapa bahayanya penafsiran yang salah itu ya. Nah, ya. Kalau kepalamu menyesatkan engkau, penggalah lehermu kan, ya kacau sudah habis semua ya. Tapi dalam konteks ayat ini confirm itu merupakan kiasan gitu Pak ya. Supaya kita tidak salah menafsirkan gitu. Ya. Wow, kita baru 4 perkataan yang sulit nih. Kayaknya makin seru, makin hot nih. Ada satu lagi ini Pak. Kok seakan-akan Tuhan itu God providensial sudah menentukan nih orang nanti bakal nggak kawin. Seakan-akan nih, kalau kita salah menafsirkan di Matius 19 ayat 12 gitu. Ada perkataan tidak dapat kawin karena lahir demikian. Itu ayatnya kan bilang ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini kan cukup membingungkan juga nih perkataan Yesus di konteks ini. Apa arti dan alasan yang ditimbulkan sehingga orang tidak kawin ini gitu pertanyaannya. Apa artinya? Ya, di sini Yesus mengemukakan 3 kelompok orang yang tidak bisa kawin ya. Pertama, yang lahir demikian dari rahim ibunya.
Yang kedua, dijadikan demikian oleh orang lain. Dan yang ketiga, membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh kerajaan surga. Nah, ada orang yang tidak dapat kawin. Bentar ya. Matius 19 ayat 12. Perhatian ya, dengarkan ini para jomblo supaya kita nggak salah tafsir. Gimana artinya, Pak? Bentar ya, saya tunjukkan bahasa aslinya dulu ya. Itu mungkin sedikit menolong kita. Secara bahasa juga kalau kita bisa lebih dalam mengerti bahasa aslinya, ya, memang jauh lebih tepat. Ada orang yang tidak dapat kawin. Tidak dapat kawin ini dia pakai kata ini loh. Eunokos dalam bahasa Yunaninya. Eunokos. Ya. Jadi tidak dapat kawin itu kata Yunaninya adalah eunokos. Nah, eunokos itu apa? Eunokos itu gabungan dua kata sebenarnya. Dari kata eko yang artinya menjaga dan eune yang artinya tempat tidur. Jadi eunokos itu artinya menjaga tempat tidur. Nah, ya jadi kalau Pak Ian ini misalnya nggak punya pasangan, tiap hari hanya di tempat tidur saja sendirian kan ya. Nah, jadi jaga tempat tidur ya, penjaga tempat tidur nggak ada di sana yang bisa dijaga. Kalau punya istri ya jaga istri di tempat tidur, tapi karena nggak ada istri ya sudah menjaga tempat tidur. Nah, itu eunukos. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kita ini sedikit gambaran supaya kalau kita studi kan enak ya. Saudara lihat bagaimana cara studi kata ya. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 53. Karena Yesaya 53 ini itu bahasa Ibrani ya aslinya, tapi untuk melihat Yunaninya itu kita harus ke Septuaginta. Ya. Septuaginta. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani Septuaginta itu kan dia pasti pakai bahasa Yunani. Sorry. Ya, ini ada kata-kata ini. Ini lihat Alkitabnya terlihat, Pak. Ya. Eunukos, sama dengan tadi ya, yang Matius 19 tadi. Lalu itu diulangnya di ayat 4 lagi, ada eunukos, eunukois. Berarti, tadi kan di Matius 19 itu ada menggunakan kata Yunani eunukos, sedangkan di Yesaya 56 ayat 3 dan 4 kata eunukos ini muncul. Coba boleh ditayangkan, Pak, supaya kelihatan, Pak. Bisa lihat ya? Belum lihat, Pak. Jadi sorry. Slide show. Bisa lihat ini? Lagi proses. Ya, sekarang kelihatan. Eunukos. Tadi ya kemudian, ini ya. Eunukos. Ayat 3 kan? Lalu ayat 4 itu muncul lagi eunukois. Berarti di Yesaya 56 ayat 3 dan 4 itu eunukosnya muncul. Sama dengan Matius 19 tadi. Nah, sebenarnya Yesaya 56 ayat 3, 4 ini eunukos di situ tuh sebenarnya apa? Kalau kita lihat Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, ya. Sudahlah tentu hendak memisahkan aku dari umatnya dan janganlah orang kebiri. Kebiri. Okay. Orang kebiri. Nah, itu berarti eunikos tadi itu orang kebiri. Yeah. Terus ayat 4-nya juga kepada orang-orang kebiri. Kalau kita sudah
begini berarti ini ada orang dikebiri nih, ya. Ada orang dikebiri. Maka kita bisa kembali ke teks Matius 11 tadi, ya. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang dia lahir demikian. Dia lahir demikian ini karena ya mungkin dia cacat. Makanya tidak bisa kawin. Tapi ada yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan demikian oleh orang lain tuh apa? Ya itulah orang kebiri itu. Karena dikebirilah maka dia tidak bisa kawin. Kenapa dikebiri? Karena pada zaman itu raja-raja itu kan punya istri banyak, ya. Kalau punya istri banyak, lalu dikasih jaga selir-selir itu kan ada budak-budak untuk jaga. Kalau budak-budak jaga terus dia main mata sama selir-selir bagaimana? Supaya aman dikebiri. Maka budak-budak itu yang dikebiri. Ya, budak itu. Nah, budak yang sudah dikebiri itu sudah bisa kawin lagi. Namanya, orang yang sudah dikebiri itu namanya sida-sida. Oh, ya. Jadi sida-sida dalam Alkitab ya, itu. Sekarang Pak lihat ya, ini kisah 8 ayat 27 ya. Ya. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Ya kan? Seorang sida-sida. Sekarang kita kisah 8 ayat 27, kita lihat Yunaninya ya. Kita lihat Yunaninya. Kisah 8 ayat 27. Kisah 8. Seru nih ya kalau kita investigasi Alkitab itu sebetulnya. Kisah 8 ayat 27 dan kita lihat sida-sida. Ternyata dia pakai kata Yunani eunokos. Oke, sama ya. Sama. Eunokos tadi berarti eunokos itu kalau kita ke sini maka dia adalah sida-sida, tapi itu eunokos itu orang yang sudah orang kebiri. Ya. Kalau terjemahan lama apa ya? Terjemahan lama tidak terlalu tegas. Jelas kita lihat terjemahan lain. Ini saya hanya beri contoh supaya kalau kita mau studi Alkitab itu begitu, ya. 27. Oh, dia tetap pakai sida-sida. Sida-sida. Kalau terjemahan baru dia orang itu pegawai tinggi, orang itu telah pergi ke Yerusalem. Ini nggak ada penjelasan ya tentang orang itu ya. Siapa Filipus? Ya. Iya. Kalau ya ini juga pakai Yunus nih ya. Eunokos juga. Iya. Eunokos itu. Jadi orang kebiri. Jadi memang yang namanya sida-sida. Ya. Sida-sida itu adalah orang yang sudah dikebiri. Ya. Jadi ada orang yang tidak dapat kawin karena apa? Karena memang lahir begitu, cacat. Ada orang yang tidak bisa kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain, yaitu karena dikebiri. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri karena kerajaan Allah. Ini seperti orang-orang yang pikir daripada saya kawin lalu saya terganggu pelayanan, lebih baik saya tidak kawin supaya saya bisa melayani Tuhan dengan lebih leluasa, mau kemana saja, nggak ada harus mikir istri, anak, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi 3 jenis orang seperti itu. Ya, jadi kalau kita studi begitu, baru kita tahu dengan bahasa asli, baru kita tahu, oh dijadikan demikian oleh orang lain, itu artinya dikebiri oleh orang lain. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi arti dari alasan-alasan orang tidak kawin itu lebih tepatnya seperti gambaran tentang eunokos tadi itu Pak ya. Ya. Wow. Next nih Pak, ke perkataan Yesus yang sulit tentang yang ini nih, rombak bait Allah, aku akan mendirikannya kembali. Apa maksud Yesus dengan kata-katanya ini di Yohanes 2 ayat 19? Mungkin boleh tolong dibukakan dari itu. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, ini kan sangkuriang di sini. Ini gimana? Ya, teksnya kan Yesus menyaksikan bait Allah nih ya.
pedagang-pedagang merpati dia usir semua nih, lalu dia ngomong, ya orang-orang kan tanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan bahwa engkau dapat berhak bertindak demikian? Jawab Yesus, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Nah, saudara lihat, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau apa yang bukan harfiah diartikan harfiah, biasanya orang salah paham. Nah, sekarang Yesus bilang rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Orang Yahudi bilang apa? 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangun dalam 3 hari. Cuman 3 hari. Ya. Ini kenapa? Karena Yesus bukan ngomong harfiah, mereka nanggapinya harfiah. Oh, ya. Jadi kalau yang bukan harfiah dijadikan dipahami harfiah, ya jadi kayak orang Yahudi begini, Pak, kacau ini kan pemahamannya. Nah, tahu dari mana bahwa Yesus tidak bicara harfiah? Di ayat selanjutnya, tapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Berarti padahal Yesus sedang mau bicara penyalipannya gitu ya. 3 ya, hari. Maka di ayat 22 dia bilang gitu kan. Di sini ya, sudah dia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu dikatakannya. Jadi murid-murid pun baru paham. Pada waktu Yesus ngomong mereka tidak paham. Nah, jadi jadi dengan kata lain, rombak bait Allah itu bahasa kiasan. Kiasan dari apa? Rombak bait Allah ini, maksudnya bunuhlah aku. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya, membangunnya kembali. Dalam 3 hari aku akan bangkit. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi silakan bunuh aku. Dalam 3 hari aku akan bangkit. Itu artinya demikian. Yesus sedang ngomong tentang sesuatu yang kiasan, tetapi ditangkap orang Farisi sebagai sesuatu yang harfiah. Nah inilah ketika kita ngobrol sesuatu yang sulit, bahkan perkataan Yesus yang sulit, sukar gitu ya. Tapi kalau Jumatan kayak begini ya, sambil lunch time kita ngobrol dengan santai, ternyata ada banyak hal yang disingkapkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan video ini, semoga Anda diberkati, dan dalam penyingkapan-penyingkapan ketika kita membaca Alkitab, kita akan jauh lebih dalam, lebih tepat. Ya, jadi Pak Yos, itu kita sudah cukup lama nih ya, 1 jam. Nanti kita sambung. 1 jam ternyata. Masih banyak ya pertanyaan Yesus ini, kita sambung lagi nanti ya. Perkataan Yesus itu masih ada banyak yang kita perlu bahas, tapi ternyata sudah 1 jam kalau ngobrol. Bikin part 3 saja. Ya, bikin part 3. Bagaimana saudara? Saya percaya semua siap ya. Jadi stay tune di kanal YouTube Bapak Pendeta Ezra Soru, juga di RCC Jakarta channel, supaya kita tetap terkoneksi, dan stay tune, tunggu seri berikutnya, part 3. Kita akan bahas perkataan-perkataan Yesus yang sulit, dan bahkan nanti perkataan Paulus yang sulit, bahkan nanti ayat-ayat yang sulit, supaya kita semakin dewasa, mengerti, mengenal, dan mengetahui firman Tuhan lebih dalam. Wow, terima kasih sekali Pak Ezra. Kita lunch time-nya cukup makan daging nih. Kalau kemarin Idul Adha, sekarang betul-betul jatahnya kita nih, daging semua yang kita bahas, Pak. Silakan Pak, penutupan Pak. Ya, baik, kita akan mengakhiri. Kita ya, ini memang ada mau juga lah bisa lebih lama, tapi karena ada kegiatan lain yang harus diurus ya. Persiapan materi lain yang harus saya kerjakan, jadi kita stop di sini dulu. Nanti pada kali berikut kita sambung lagi ya. Nah, kalau saudara punya punya pertanyaan seputar perkataan-perkataan Yesus yang sulit dipahami ya, tulis di komen, tulislah di komen ya, untuk bisa tahu apa yang menurut saudara pernyataan Yesus yang sulit. Kita konsentrasi pada pernyataan Yesus dulu ya, jadi masih di Injil ya. Siap. Ya. Jangan dulu perkataan Paulus dan lain sebagainya, perkataan Yohanes, ini masih perkataan Yesus saja. Ya. Bapak Ibu silahkan tulis di komen di bawah pertanyaan-pertanyaan, apalagi yang nanti akan kita bahas, kiranya bisa memberkati. Sedikit sounding buat Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Bapak Ibu juga, kita sama Pak Ezra Soru ada Bible class gitu ya, Bible study. Silahkan juga bisa join, nanti kita juga akan tayangkan di YouTube RCC Jakarta, juga bagaimana kita bisa mengikuti Bible class-nya,
supaya kita juga semakin diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat acara Ngobras hari ini, ngobrol Alkitab santai, yang dijalanin dengan sersan, serius tapi santai. Semoga memberkati setiap kita. Terima kasih Pak Esra. Salam Ngobras. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Mari bersama-sama dengan Revival Community Church Jakarta kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. God bless you.